Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias pada siang hari ini. Kita boleh datang beribadah, kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur buat kasih-Nya, buat penyertaan-Nya yang begitu sempurna dalam hidup kita, buat janji firman-Nya, ya dan amin dalam hidup kita. Kita mau datang memuji, kita mau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami sama-sama boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini yang ada di rumah. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa, mujizat-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa, di rumah kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, juga kami sebentar memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Di tempat ini nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami bersatu hati, kami menolak segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalan ibadah di tempat ini. Kami hancurkan kuasanya, keluar dari tempat ini, tidak berkuasa atas tempat ini. Yang ada di tempat ini adalah hadirat-Mu nyata melingkupi setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Sebentar juga kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami mau raih janji firman-Mu, kami mau raih kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam Wahyu 6 ayat 6, kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami topang doa bagi gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sepanjang hari ini dimanapun mungkin masih melayani Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Dimanapun berada melangkah Tuhan Yesus pagi hari dengan pasukan malaikat-Mu, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami yang melayani pada siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan Yesus yang semakin besar dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka kira segala pujian, hormat, syukur kami mau habiskan ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Gereja Tiberias yang siap memuji menyembah Yesus, biji mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus-Mu yang jamah, yang lawat setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati mau datang sama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Mari Gereja Tiberias dengan hati bersyukur katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari bersama-sama Gereja Tiberias dengan hati bersyukur kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sekali lagi panggil Dia, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Angkat tangan kita Gereja Tuhan dengan hati bersyukur katakan, ku buka hati
Mari lebih lagi dengan hati bersyukur buat Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari biar musik menyembah Tuhan dengan mazmur kita buat Tuhan. Kembali kami datang menghampiri tanda kudus-Mu Tuhan Yesus pada siang hari. Kami mau sembah Engkau Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang lawat setiap hati kami di tempat ini yang ada di rumah. Kami senangkan Engkau dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari senangkan hatinya dengan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, penuhi setiap hati kami Yesus dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Mari gereja Tiberias di tempat yang di rumah dengan hati bersyukur datang sama Tuhan. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi gereja Tiberias, buka hatimu, sembah Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran pada siang hari ini. Kami sembah Engkau Yesus, amin, haleluya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi sama-sama yuk angkat suara kita, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin, haleluya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kita boleh kasih tepukan di atas kepala kita yang paling meriah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari lebih lagi angkat suaramu. Ku buka hati, ku buka
Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Mari terus sembah Dia. Mari bermazmur bagi nama Tuhan Yesus Raja di atas segala. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Hari kesempatan yang baik ini datang sama Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini datang sama Tuhan Yesus. Mari dengan doa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Janji firman-Nya ya dan amin dalam hidup setiap. Mari ucap berkat untuk hidupmu, buat keluargamu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat kedua orang tuamu. Apapun setiap kejadian dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Gak ada yang dapat kami banggakan, hanya Engkau Yesus satu-satunya sumber kebanggaan hidup kami Tuhan. Dan semua yang kami miliki semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Saya mau serahkan kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, we worship you Jesus. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kembali gereja Tiberias, angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh kudus, kuduslah. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari apapun kerinduan hatimu datang sama Tuhan Yesus siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan.
Kami bangga kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Lebih dalam kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Raja di atas segala raja. Gereja Tiberias mempelai Kristus yang siap bersuka cita di mata Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Amin. Yeay. Come on, cry out. Sama-sama katakan, ku kepada gereja mana? Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, siap-siap katakan aku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarga-Nya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarga-Nya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus. Ayo lebih semangat lagi buat Tuhan ya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita tepuk tangan bagi buat Tuhan Yesus. Yes. Sebab Tuhan itu baik, amin. Untuk selama-lamanya kasih setianya dalam setiap hidup kita, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Lord, you are good. Haleluya. Come on, cry on. Na 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 na. Na 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 na.
endureth forever. Hallelujah, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing it! You are good. Na 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 na. Come on, nyanyikan. Na 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 na. Na 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 na. Sing it! You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. Everybody singing, you are good, Jesus. Come on. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And lift up your hands, sing it. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Jesus. For who you are. You are good. Na 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 na. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Na 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 na. Bersyukur di hadapan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan video highlight
khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul mengatasi tawar hati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Penyebab seseorang menjadi tawar hati adalah karena pikiran yang kacau, pikiran yang berat, juga keadaan sukar atau masalah, atau karena keinginan yang tidak tercapai misalnya. Juga bisa jadi dari kuasa gelap atau setan. Tawar hati itu adalah kecewa, putus asa, kecut hati. Jaga diri kita dari tawar hati, karena tawar hati itu akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk atasi tawar hati itu ya? Kita berpikir menurut firman Tuhan. Pikiran kita menentukan, pola pikir kita menentukan. Kalau kita berpikir baik, baiklah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani dalam hidup ini, baiklah. Tapi kalau kita berpikir negatif, negatiflah semua. Jadi kita harus berpikir menurut firman Tuhan. Dan kita belajar menerima keadaan dengan senang hati. Ya, artinya sukacita, artinya kita berserah, kita ikhlas ya. Kita menerima. Kalau keadaan baik ya semuanya senang ya. Tapi kalau keadaan yang tidak baik atau keadaan sukar ya, itulah yang harus kita atasi, karena kita diminta untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Jadi kita belajar menerima semua keadaan dengan senang hati atau ikhlas, selalu siap hidup bagi Kristus Yesus untuk memberi kita buah-buah yang baik. Kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Kita jangan hidup kita sia-sia, dan kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Jadi kalau kita ada masalah, jangan tawar hati. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema Kristen bayi kanak-kanak pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar kami semua berjuang untuk tidak jatuh dosa, agar kami siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan, diprogramkan untuk pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi kedua, Kristen bayi atau Kristen kanak-kanak. Yang pertama, orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. 1 Korintus 3 ayat 6-7, Roma 10 ayat 14-15. Tanda-tanda orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis, yang mempunyai sifat atau sikap yang cenderung menimbulkan rasa curiga atau rasa tidak percaya. Mengapa kita harus bertumbuh? Yaitu untuk melindungi diri kita dari dosa dan kuasa gelap atau iblis. Kita perlu bertumbuh agar kita bisa menyatakan Kristus Yesus kepada orang lain, dan agar kita punya perlengkapan rohani dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena Tuhan Yesus tidak pernah janji bahwa orang Kristen akan bebas dari kesulitan. Yang kedua, orang Kristen yang suam-suam atau tidak panas dan tidak dingin. Wahyu 3 ayat 15-19. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi, tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan, dan hal itu memuakan bagi Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang meragukan keselamatannya. Efesus 2 ayat 8-9. Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik, suka memberi, dan hidup saleh itu buah dari keselamatan. Orang Kristen bayi bisa meragukan keselamatannya karena mereka mudah terpengaruh akan ajaran sesat, gampang tergoda, suka berselisih. Ini dikarenakan kurang mengenal dan memahami akan firman Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani, tidak menjadi kanak-kanak terus di dalam iman. Kita harus bertumbuh dalam kerendahan hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki sikap yang mudah untuk diajar, yaitu seorang murid yang meneladani Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama.
Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang selalu menyambut kami apa adanya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang tak pernah sedetik pun lelah untuk gandeng tangan kami dan jalan bersama kami. Dan hari ini juga Tuhan tidak pernah berhenti. Kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yesus, Engkau selalu mengasihi kami yang senantiasa bicara, ngomong sama kami lewat setiap kebenaran firman-Mu. Maka kami yakin dan percaya firman-Mu adalah bahasa kasih-Mu untuk menegur, menguatkan, bahkan membimbing setiap kami yang mendengarkannya. Urapi setiap telinga hati pikiran kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kasih Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Ini kami Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan yang sayang sama kami. Kau mengenal hatiku, amin.
izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa yang kami punya Tuhan, dengan apa adanya Tuhan, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah, dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dalam rebutan beliau buat Yesus, bagi semua Tuhan, haleluya. Semua hidup kami milik-Mu Tuhan, semua hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mengasihi apa yang Tuhan mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Kami sembahkan segala yang kami punya, dengan apa adanya kami datang Yesus. Masih Tuhan, biar kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Juta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah, dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Cuma Tuhan nyatakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah, dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kata menyatakan, haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah, dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah, dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sekali nyatakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa.
izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Biarkanlah ku menyembahmu Tuhan, biarkanlah ku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Makasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang senantiasa bersama kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sedang setiap kita bangkit berdiri baru saudara, angkat tanganmu lebih lagi, lebih lagi. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar,
surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, Roh Kudus teruslah hadir di tempat ini. Penuhi kami, kuasai hati kami Tuhan. Ambil alih hidup kami, agar terus hidup kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Kami tidak mau jauh darimu Tuhan. Biarlah kuasa firman ini akan menarik kami semakin dalam, lebih lagi, untuk mengenal kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Saat ini kami doa, biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah mengalami kekuatan yang baru, bahkan segala kuasa kegelapan dipatahkan, hancur dalam nama Yesus. Kemenangan kami raih di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, urapi hati kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pulang menjadi pelaku firman yang berhasil. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan siang hari ini, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Wih, kurang semangat. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Mantap, begitu dong saudaraku. Haleluya. Sama-sama yuk buka Alkitab kita Matius 12 ayat 43 sampai 45. Injil Matius pasal 12 43 sampai ayat yang ke-45. Baik, kita baca bergantian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Terus. Bersama-sama 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 lain yang lebih jahat daripadanya dan haleluya. Kabar baik di tempat ini bahwa kita pasti mengalami kelepasan di dalam Kristus. Katakan amin. Katakan pasti. Artinya tidak ada satu ikatan kuasa kegelapan dari manapun yang tetap bisa menawan kita ketika kita datang sama Tuhan. Tidak ada yang bisa. Pasti mereka akan melepaskan ikatannya dari kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, pada ayat 43 dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Katakan, roh jahat keluar dari manusia. Roh jahat ini adalah satu dominion atau satu kekuatan yang masuk ke dalam hidup manusia. Dan begitu dia masuk ke dalam hidup manusia, maka dia akan menganggap manusia itu sebagai rumahnya. Sebagai propertinya. Dan kalau dia sudah di dalam, dia tidak akan keluar. Itu dia. Jadi roh jahat ini hanya bisa keluar kalau di ayat lain dalam Alkitab dikatakan, harus datang kekuatan yang lebih besar dari dia, maka kekuatan ini akan bisa mengeluarkan dia. Contoh begini, Bapak Ibu pernah dengar cerita nggak? Ada orang katanya ya disantet. Karena disantet kemudian katanya ke dukun supaya apa? Menangkal serangan itu. Supaya katanya mengusir roh santet itu. Saya mau katakan, it's not gonna work. Tidak akan pernah terjadi namanya setan mengusir setan. Benar gak? Gak akan. Jadi itu semuanya tipuan roh jahat. Ada orang sakit katanya dikerjai kuasa kegelapan. Pergi ke orang pintar. Pergi ke dukun. Itu tipuan semua saudaraku. Ada orang katanya kantornya bangkrut. Seret ya kan, klien berkurang. Gara-garanya dikirim sama pesaing-pesaing. Katanya di kantor banyak tanah kuburan. Dikirim percikan-percikan begitu. Benda-benda aneh. Emang sering terjadi sih. Di dalam altar call banyak jemaat yang bilang begitu. Bahkan minggu lalu. Ada ibu-ibu saudaraku berkarir di perkantoran. Percaya gak? Maaf ya. Buang air besar. Keluar tahu sendal swallow. Segini potongannya. Maaf, keluar juga dari belakang. Kebayang gak Bapak Ibu bisa ada sendal di dalam perut?
Itu dari mana itu? Ada nggak kejadian begitu? Ada. Tapi kalau dalam Tuhan itu pasti dihancurkan. Katakan amin. Tapi kalau manggil seperti orang pintar katanya datu-datu, dukun-dukun, nggak akan pernah. Bisa terjadi. Mungkin setannya yang dikirim itu bisa diusir, tapi nanti tuh roh yang dari dukun itu lebih kuat ada di situ. Makanya keadaan orang akan makin lebih parah kalau pakai kuasa-kuasa kegelapan. Di tempat ini siang hari ini Tuhan mau mengajak kita semua. Apapun masalah kita cukup punya satu pribadi yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Yesus Kristus namanya. Yang setuju bilang amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah ayat ini dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia. Ini saya percaya keluar bukan secara sukarela. Nggak mungkin. Setan tidak mungkin keluar dari hidup kita secara sukarela. Pasti ada yang memaksa dia. Dan itu siapa? Pasti kuasa Tuhan. Nah ketika orang Kristen bertobat. Nih saudaraku. Apa yang terjadi? Saya ulang ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Begitu kita bertobat. Serahkan sama Tuhan. Ya kan? Semua ikatan setan yang di dalam hidup kita. Itu dikatakan akan keluar. Dan ia pun mengembara. Katakan mengembara. Kemana? Ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dalam bahasa Inggris perhentian itu rest. Artinya dia mencari tempat-tempat yang kering. Tempat yang tandus. Untuk apa? Istirahat. Dia suka di tempat yang kering. Dia diusir dari orang yang tadinya dia ikat. Dan pergi ke tempat yang kering. Jadi kalau dia dulu tinggal di orang ini. Artinya orang ini apa? Kering. Makanya itu kita mengucap syukur di Alkitab Roh Kudus itu seringkali digambarkan seperti api. Seperti apa lagi? Seperti burung bukan burung merpati ya Roh Kudus itu ya, tapi looks like, seperti. Tapi ada juga ayat yang mengatakan Tuhan itu atau urapan Tuhan atau Roh Kudus itu seperti apa? Air yang mengalir. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita yang intim dengan Tuhan, kita yang taat membangun jam-jam doa kita, maka akan ada urapan Tuhan mengalir, roh Tuhan itu seperti air, sehingga tidak akan kering dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu tidak terserang kuasa kegelapan? Tidak ada yang lain. Jangan buat hidup kita menjadi tempat yang nyaman buat dia. Jangan jadi kering. Amin. Kalau Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan dibasahi dengan aliran air dari surga. Maka setan gak nyaman lagi di situ. Setan tidak akan mampu tinggal di dalam orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Makanya jangan kaget ketika Bapak Ibu mau ambil keputusan untuk rajin berdoa, rajin baca firman, apalagi rajin berpuasa, lihat serangannya. Lihat gimana setan akan membuat engkau tidak berdoa, tidak jadi membaca firman, apalagi tidak jadi berpuasa. Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya kita rajin berdoa, artinya kita berserah sama Tuhan, bangun intim hubungan dengan Tuhan, semakin diurapi, api Tuhan semakin besar sama kita. Setan gemetar sama Bapak Ibu. Yang percaya bilang amin dulu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena itu dia strateginya apa? Dia membuat kita supaya malas berdoa. Malas baca firman. Apalagi berpuasa. Coba ya Bapak Ibu, coba nih ya. Kita tes, Bapak Ibu coba besok puasa. Yang tadinya gak biasa sarapan, tiba-tiba jam 7 pagi perutmu udah gini. Padahal biasa makan jam 10, jam 11. Tiba-tiba jam 10 begini perut. Lapar, pengen makan. Itu serangan saudara. Betul. Atau tiba-tiba diajak makan. Yang tadinya orang gak pernah ngajak makan, tiba-tiba ngajak makan. Mau gak mau makan, bener gak? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap ambil keputusan. Untuk kita, apapun yang terjadi, kita tetap bangun hubungan sama Tuhan. Apalagi kalau suami istri kompak di rumah, berdoa bersama. Dahsyat kuasanya. Apalagi suami istri plus anak-anak. Waduh, itu holistik. Itu dahsyat kekuatannya. Di rumah tangga kita, di rumah kita akan mengalir aliran surgawi saudaraku. Melalui apa? Ketaatan di dalam jam doa itu. Makanya jangan heran kalau setan bikin anak kita sibuk, istri sibuk, suami sibuk. Masing-masing.
Ngantuk. Udah malam, tidur. Lupa tugas utama. Apa? Doa bersama-sama. Setan bisa pakai ini loh. Ini bisa jadi berkat, bisa jadi dunia pelayanan. Bayangkan, Bapak Ibu bisa ngomong tentang firman, temanmu di Amerika bisa lihat khotbahmu. Katakan amin. Tapi setan juga bisa pakai kita jatuh dalam dosa dengan alat ini, saudara. Karena itu Bapak Ibu, kita harus peka sama apa yang Tuhan mau. Jadi dikatakan ia pun mengembara, pergi ke tempat-tempat tandus, tempat yang kering, karena itu hobi dia. Dia suka di tempat yang kering. Jadi orang Kristen yang kering rohaninya, makanan dia. Dan kemudian, tetapi ia tidak mendapatnya. 4 ya. Lalu ia berkata, siapa yang berkata di sini? Setan. Roh jahat berkata-kata. Setan berkata apa? Aku akan apa? Kembali kemana? Ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi gini saudara. Setan menganggap hidup kita, dulu di mana dia tempat tinggal dia adalah di hidup kita. Dia menganggap kita ini rumah dia loh. Kalau rumah kan sesuatu tempat yang nyaman. Benar gak saudaraku? Jadi dia menganggap dia punya SHM dulu atas hidup kita. Dia menganggap kita ini propertinya dia. Tempat di mana dia bernaung, tinggal, nyaman, istirahat, enak, kering. Gitu. Nah ketika kita bertobat ikut Tuhan, mau gak mau dia gak bisa. Karena apa? Ada aliran air Tuhan, dia harus keluar. Percayalah Bapak Ibu, di dalam jam-jam doamu, Bapak Ibu pun bisa mengalami kelepasan dari roh jahat. Saya dulu diajarkan Tuhan, bahwa saya bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan melalui penumpangan tangan. Dulu kalau saya tumpangi tangan, sekarang ada orang yang manifestasi di lantai teriak-teriak. Dulu saya pernah di situ, itu dulu saya pernah begitu. Jadi jangan malu. Justru bersyukur karena setannya dipermalukan Tuhan. Katakan amin. Saat itu yang dipermalukan bukan orangnya, tapi roh jahatnya. Yang setuju katakan amin saudaraku. Dia dibebaskan Tuhan. Kalau ada yang begitu, saya pernah di situ. Kalau ada yang didoakan muntah-muntah, wah saya pernah begitu. Tapi saya pun pernah mengalami kelepasan dari roh jahat. Kapan? Ketika saya berdoa di rumah. Masuk kamar, tutup pintu. Saya menyembah Tuhan. Saya undang udara, urapan Tuhan masuk. Dan saya menghardik roh jahat yang saya tahu masih ada dalam hidup saya. Dan itu keluar saudaraku. Katakan amin. Bangun jam-jam doamu. Di dalam jam doa Bapak Ibu bukan hanya engkau diurapi dari Tuhan, oleh Tuhan, oleh urapan. Tapi engkau dibersihkan saudaraku. Dibersihkan seluruh hati kita. Kalau masih ada agenda yang gak kudus, agenda yang jahat di dalam hati kita, pikiran kita, itu nanti sama Tuhan digugurkan satu persatu. Kalau masih ada dendam, amarah di sini, masih ada pikiran yang jahat, satu-satu dicabut sama Tuhan. Diproses, dibersihkan, sampai apa? Sampai gak ada tertinggal satu pun. Kalau engkau ketika diurapi masih ada rasa marah, kepahitan di sini, itu Tuhan akan berbicara sangat kuat. Ampuni anakku. Engkau tahan, besok doa lagi, Tuhan makin keras, ampuni anakku. Sampai kapan? Akhirnya engkau dengan rela hati let go. Oke Tuhan, aku mau taat. Aku ampuni orang yang menyakitiku. Bilang amin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini engkau masih ada menyimpan dendam, kecewa, amarah sama orang, saya mau katakan, yang rugi kita. Semakin lama kita dendam, marah sama orang itu, yang rugi kita. Betul. Karena dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 Tuhan katakan, jika engkau mengampuni orang, dosamu diampuni Tuhan. Tapi jika engkau tidak mengampuni orang, dosamu tidak diampuni Tuhan. Ngeri. Jadi kalau kita kepahitan, dosa kita gak diampuni Tuhan Bapak Ibu. Kalau orang tidak diampuni Tuhan, doanya didengar Tuhan gak? Doanya bisa dijawab Tuhan gak? Enggak. Jadi kalau saat ini banyak doamu belum yang dijawab Tuhan, engkau bingung kok ini belum dijawab, ini belum dijawab, ini belum terjadi terobosan, ini belum sembuh, belum terjadi mujizat. Saya mau katakan cross check. Kalau penyebabnya ternyata karena masih ada kepahitan di sini, buru-buru berdamai dengan Tuhan. Saya tahu nggak mudah. Apalagi kalau Bapak Ibu jadi korban, dikhianati, disakiti, ya, ditusuk dari belakang. It's not easy, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Minta sama Tuhan hati yang baru bisa mengampuni. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu diberkati hatimu baru hari ini. Mengalir damai sejahtera, kasih untuk mengampuni siapapun. Jangan beri pijakan sama setan. Ketika kepahitan, itu kita beri pijakan, setan masuk dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku, ayat 44, setan berkata begini, aku akan kembali, dia bilang, ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi setan ini ternyata saudaraku, dia mengobservasi kehidupan Bapak Ibu. Dia katakan aku akan datang kembali, artinya dia memata-matai kehidupan kita. Begitu dia diusir dari hidup Bapak Ibu, ketika setan roh jahat diusir dari pernikahanmu, dari anak-anakmu, dari bisnis usaha, karir pekerjaanmu, saya mau katakan dia tidak pergi langsung begitu dan berkata adios amigo, bye bye. No, dia akan mengamat-amati kita. Dia punya kemampuan intelijensia yang tinggi. Dan roh jahat itu intel, saling memberi informasi satu sama lain. Roh jahat itu tahu hierarki loh. Tahu hierarki artinya maksudnya? Tahu struktur kepemimpinan. Dan di dalam struktur mereka ini, itu ada ikatan apa? Yang membuat mereka unity. Rasa takut. Makanya setan-setan itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, non-stop tanpa tidur. Kenapa? Mereka tahu nanti Yesus datang, orang Kristen, anak Tuhan ke surga, dia akan dilempar ke api yang kekal. Jadi dia lagi cari target, dia seperti marketing, cari apa? Klien sebanyaknya. Untuk apa? Nanti sama-sama dengan dia digoreng di api yang kekal. Saya mau katakan, neraka itu didesain bukan buat manusia, itu buat setan. Katakan amin. Tapi ada kok manusia di situ. Ada siapa? Mereka yang menolak Tuhan. Mereka yang tidak mau taat sama Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur kalau Bapak Ibu hadir di sini, artinya kita tidak menolak Tuhan. Kalau kita di sini artinya kita percaya Yesus. Katakan amin. Tapi percaya nggak cukup, percaya dan taat sama Tuhan. Itu dia. Kita akan jadi tetangga di surga. Yang mau jadi tetangga di surga bilang amin. Nanti kalau kita di sana pemilihan RW pilih saya. Amin Bapak Ibu. Nanti pembagian beras tenang, aman sama saya. Ih masih ada beras di sana ya. Kayaknya udah nggak ada lagi. Pokoknya tenang, pilih saya. Amin. Kampanye di sini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kita harus setia ikut sama Tuhan. Ya. Maka pergilah ia mendapati rumah itu apa? Kosong, terus bersih tersapu, ketiga rapi teratur. Rumah itu dikatakan kosong, katakan kosong. Bersih tersapu, katakan bersih tersapu. Ketiga, rapi teratur, katakan rapi teratur. Menurut Bapak Ibu ini rumah jenis apa nih? Gimana suasananya nih? Kosong, ini kosong apanya nih? Orang dibilang rapi teratur berarti ada furniture, bener gak? Terus bersih tersapu artinya ya terawat. Ini bukan seperti rumah yang Bapak Ibu beli ini serah terima kunci. Rumahnya baru tapi no furniture, bukan. Ini rumah sudah lengkap. Semua alat di situ ada. Bahkan bersih. Tapi masalahnya tidak ada penghuni. Itu dia. Ini rumah kosong. Jadi setan, ya, roh jahat nih, pasukan kuasa kegelapan, melihat orang Kristen yang mungkin dia berusaha hidup baik, berusaha untuk enggak ganggu orang, berusaha untuk jujur, tapi tanpa ada Kristus dalam hidup dia, itu dianggap rumah kosong sama setan. Tuh, dianggap propertinya dia. Kalau rumah kosong zaman sekarang, coba kita bobol, masuk penjara, bener gak? Tapi di alam roh gak ada begitu. Kosong, setan bisa masuk dan menguasai. Masuk rumah orang saja sekarang tanpa izin bisa masuk penjara. Apalagi ambil alih rumah orang. Impossible zaman sekarang. Tapi di dalam dunia roh, di dalam kuasa kegelapan, itu bisa terjadi. Engkau merasa hidupmu adalah hidupmu, tapi ternyata penguasa hidup kita bukan kita, tapi setan, roh jahat. Jadi hati-hati saudaraku. Pastikan di dalam kita ada penghuninya, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Pastikan Tuhan nyaman. Pertanyaannya detik ini adalah, Tuhan nyaman gak tinggal dalam hati kita?
Tuhan nyaman gak? Coba jujur, gak usah dijawab saudaraku. Jujur dalam hati. Pertanyaan saya ini tolong direnungkan. Tuhan nyaman gak ada dalam hidup kita? Saya doa Tuhan nyaman buat dalam kita, amin. Dan Tuhan bukan hanya nyaman, Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan memakai Bapak Ibu luar biasa jadi berkat bagi orang banyak. Kalau Bapak Ibu dipakai jadi berkat bagi orang banyak, artinya apa? Berkat Tuhan pun melimpah dalam hidupmu dan keluargamu. Siap diberkati luar biasa? Siap jadi berkat, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang melimpah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena rumah itu kosong, apa yang terjadi? Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak berapa? 7, katakan 7. 7 roh lain yang lebih kuat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Nah, pertanyaan saya begini. Dia di mana ketemunya 7 setan yang lebih jahat dari dia ini? Ini pasti temenan kan? Jadi yang masuk dalam orang ini bukan 7. Artinya ada berapa? 7 plus 1, 8. Ya kan? Roh yang pertama sama plus 7 temennya, 8. Nah pertanyaannya, yang satu itu ketemu yang 7 itu di mana? Ada pengkolan, tempat tongkrongan. Mereka tuh ketemu di tempat yang tandus itu. Tempat yang tandus itu gambaran tempat di mana roh-roh jahat berkumpul. Di tempat itulah setan akan membangun strategi. Bagaimana caranya merusak, menghancurkan hidup kita. Di tempat itu setan akan saling mendukung. Berbagi informasi. Ya, membangun rencana bagaimana merusak rumah tanggamu. Bagaimana merusak pelayanan kita. Bagaimana merusak karir Bapak Ibu. Merusak bisnismu. Merusak kesehatanmu. Dengan sakit penyakit. Dengan kelemahan. Dan terutama membawa kita untuk tidak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di padang pasir, di tempat yang tandus itu, roh jahat semua berkumpul, membangun strategi bagaimana caranya merusak pelayanan, bagaimana caranya menyerang gereja. Di mana? Di tempat itu. Strategi itu dibangun. Karena itu saudaraku, dia bisa panggil 7 temannya. Karena dia sadar, oh dulu saya sendirian, saya bisa diusir. Kalau ada yang backup saya jauh lebih kuat. I become much stronger than I used to be. Saya jauh lebih kuat. Karena itu setan itu kompak loh. Setan itu kompak saling menolong. Lah kalau kita anak Tuhan aja nggak kompak, gimana masa kita kalah kompak sama dia? Kita harus saling kompak di sini, saling mendoakan. Bilang amin. Makanya saya senang kalau lihat Bapak Ibu saling mendoakan, saling melayani, saling menelpon, tanya how are you, gimana kabar, ada masalah, kemudian doakan. Ada yang sakit, kunjungi dan doakan. Katakan amin. Bangkitkan, bangun budaya pelayanan seperti itu. Bangun citra gereja seperti itu. Bahwa kita ini satu tubuh dalam Tuhan. Begitu saudara. Jadi dia membawa 7 roh jahat, itulah sebabnya Alkitab katakan, maka masuklah dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu apa? Lebih buruk daripada keadaannya semula. Makanya jangan kaget. Saya berapa kali ketemu orang sudah bertobat, jadi anak Tuhan, sudah dibimbing, kemudian pelayanan, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Apa yang terjadi? Saya mau khotbahin dia, susahnya luar biasa. Lebih mudah mengkhotbahkan orang yang belum kenal Yesus dibandingkan dia. Kenapa? Mungkin sudah ada kepahitan, dia sudah punya cara pandang tertentu tentang pelayanan, tentang orang Kristen. Kemudian apa? Sudah ada roh jahat lebih banyak dari sebelumnya. Makanya sulit, saudara. Karena itu pastikan kita tidak sampai di posisi ini. Katakan amin. Amin. Kita tidak izinkan roh lain masuk dalam kehidupan kita. Kecuali Roh Kudus sampai nanti Tuhan datang jemput kita semua. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dan saya harus menang. Katakan aku harus menang. Menang di mana? Di semua aspek hidup. Di semua aspek kehidupan Bapak Ibu harus menang. Kalau ada satu aspek hidupmu saat ini belum menang, istilahnya rebut kemenangan di dalam aspek hidup itu. Kalau di bagian hidup itu engkau sedang diserang setan, serang balik dia dengan firman. Kalahkan dengan iman dalam Kristus. Pengging dalam nama Yesus. Amin saudaraku.
Saya sangat suka melihat orang Kristen yang, yes, aku diserang, setan belum tahu siapa saya. Anak Tuhan ini, jangan cemacem sampean, ya kan? Anak Tuhan ini, gitu Bapak Ibu punya mental, berani bahwa kita ada urapan Tuhan besar mengalir dalam hidup Bapak Ibu. Maka apa? Genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan memberi kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Semua aspek harus menang. Ada satu aspek hidup yang saya mau sharing. Kalau mau sharing semua, waktu nggak cukup. Itu berbicara tentang contohnya, contoh kecil ini. Bapak Ibu pernah merasakan nggak rasa lumpuh ketika tidur? Kalau orang Indonesia bilang apa? Ketindihan. Ada yang pernah paralyzed in sleep? Rasa nggak bergerak, otak sih sadar. Tapi tangan, kaki, mulut nggak bisa bergerak. Nyebutnya nama Yesus aja nggak bisa. Ada yang pernah begitu? Halo, ada yang pernah? Kalau ke dokter tuh ada tuh katanya secara medis penyebabnya apa. Tapi saya mau katakan itu serangan roh jahat. Betul. Apalagi kalau kejadian ini terjadi sering. Itu setan sedang berusaha menyerang kau, saudara. Apalagi serangan ketika tidur. Dengan mimpi buruk, ada yang pernah merasa mau dikejar-kejar, orang mau bunuh. Atau mau dikejar roh jahat. Mau diserang orang dengan alat-alat yang mengerikan. Itu intimidasi. Atau ada orang yang terikat dengan mimpi kotor. Melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Di luar suami. Melakukan hubungan dengan perempuan lain. Di luar istri. Atau anak muda melakukan dengan orang yang gak dia kenal. Melakukan hubungan yang tidak kudus itu. Ada orang berkata, nggak apa-apa lah itu buah mimpi. Saya mau katakan, itu bukan buat tidur saudaraku. Itu setan sedang menyerang. Itu roh kenajisan, roh jinah, roh cabul. Dia berusaha untuk apa? Masuk dalam hidupmu, masuk dalam pernikahanmu. Jadi kalau engkau mimpi buruk, mimpi kotor seperti itu, saya mau katakan, itu adalah serangan kuasa kegelapan. Mungkin Bapak Ibu baru kali ini mendengar tentang ini, tapi ini kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu di mimpi saja engkau masih kalah diserang kuasa kegelapan, makanya jangan kaget kalau dalam dunia aktivitas engkau masih mengalami banyak serangan. Karena itu pastikan tidur pun kita menang, bilang amin. Kalau Tuhan katakan apa? Saat kita tidur kita tapi setan mau saat kita tidur kita dikutuk sama dia. Lewat apa? Mimpi buruk, mimpi jahat, mimpi kotor. Itu dia berusaha mentransferkan tuh roh-roh jahat, kutuk-kutuk melalui tidur kita. Karena itu pastikan sebelum tidur kita tutup hidup kita dengan firman. Amin. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa? Sekali-sekali aku tidak takut mara bahaya, sebab tongkat dan gadamu itulah yang membela aku. Jadi Bapak Ibu, firman itu harus dihafal dan perkatakan. Kalau saya tanya kira-kira ada satu ayat gak yang nyangkut Bapak Ibu ingat? Halo? Ada gak? Dari sekian banyak nih Bapak Ibu. Ada gak yang Bapak Ibu hafal di sini? Ada ya? Bapak Ibu harus hafal. Firman yang berkaitan dengan kesembuhan apa? Cari. Firman yang berkata tentang menang atas setan, cari. Firman yang berkaitan tentang pasti diberkati, cari. Amin. Segalanya ada di sini. Aku tidak akan jadi ekor, aku jadi kepala. Aku naik tidak turun. Itu bukan hanya slogan, diperkatakan itu setiap hari ada kuasa, maka engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor, saudaraku. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi Bapak Ibu pastikan saat tidur kita pun menang. Ya. Sehingga dalam keadaan beraktivitas setiap hari kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kita tolak mimpi buruk mulai saat ini, amin saudaraku. Kita tolak serangan setan dalam tidur, betul. Saya memang sering mimpi peperangan dengan roh jahat. Tapi menang. Di dalam mimpi itu setan dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan dalam mulut saya keluar nama Yesus. Lah kalau Bapak Ibu dalam mimpi engkau rasa takut, mau diserang, mau dicabut nyawamu, itu engkau sedang dikerjai setan. Tapi kalau engkau dalam mimpi itu engkau perkasa, engkau dahsyat, kau percaya dalam nama Yesus. Oh, saya sering mimpi pelayanan pelepasan sama orang. Dalam nama Yesus. Kalau di mimpi mulutmu bisa nyebut nama Yesus, artinya engkau diurapi Tuhan. Artinya engkau dipakai Tuhan, saudaraku. Betul.
Saya pernah mimpi, di dalam mimpi itu indah. Langitnya begini. Tapi saya lihat saya pakai jas tapi putih semua. Putih semua. Dan saya tiba-tiba berdiri di satu pintu yang begini. Atasnya begini. Pintunya rupa nggak ada sini ya. Tapi dari emas semua. Besar. Saya begitu dekat, pintu ini terbuka sendiri. Bukan ada yang buka, terbuka sendiri. Begitu saya masuk, terang benderang. Di sebelah sini, sebelah kiri sini ada piano besar sekali yang main istri bersama anak-anak saya. Lagi main memuji Tuhan. Langsung saya teringat perkataan Papa Riaji. Kalau kita hidup benar, suci kudus, maka kita, keluargamu, keluargaku, kita sama-sama dalam kerajaan surga. Katakan amin, saudaraku. Betapa indahnya ketika nanti Tuhan panggil semua keluarga kita sama-sama dalam kerajaan surga. Itu harus menjadi mimpi kita. Jadi dalam mimpi saja kita menang. Dalam mimpi kita berjumpa Tuhan. Dalam mimpi ada peperangan tapi menang. Amin. Artinya ada Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menyertai. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mulai hari ini saudaraku, kalau ada hal-hal yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, segeralah. Kalau engkau masih mengalami di mimpi saja engkau kalah, di mimpi saja engkau merasa dikerjai roh jahat, saya mau katakan, minta ampun sama Tuhan. Kalau sampai di mimpi saja kita diserang, artinya ada celah yang kita buka. Tutup celah itu dengan apa? Pertobatan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Buat firman-Mu yang kudus yang mengurapi kami. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sama-sama siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kamu hampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini dengan ucapan syukur kita. Katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darahmu, sama-sama siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ya, buat pasangan suami istri jangan lupa tanggal 13 sampai 15 Maret gereja kita akan mengadakan retreat pasutri ya, pasti akan sangat diberkati. Jadi yang pasutri, yang jomblo jangan coba-coba daftar, pasti ditolak. Ya, yang jomblo nanti ya tahun depan. Tahun ini dulu target punya pasangan. Supaya tahun depan bisa ikut. Pasti sangat diberkati, amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Yuk dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib
sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kista mium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis, berkati jantung sehat, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, ginjalku sempurna, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon sembuhkan yang sakit Tuhan. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Bahkan yang minta keturunan berkati bisa punya anak, yang minta jodoh dapat jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang minta pekerjaan baru, proyek baru, berkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, bisnis, pelayanan diberkati berhasil. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman, yakin dan percaya engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah tangan-Mu dari surga terulur, urapi agar setiap tetes menjadi api dari surga untuk menyatakan kekudusan dan kemuliaan-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, bahkan lepaskan segala belenggu kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak-Mu yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, selalu kami naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan, karena hanya penyertaan-Mu lah yang membuat kami menang dan menang. Apapun rencana setan atas kami, apapun rancangan orang-orang jahat atas kami, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Roh sakit, penyakit, roh kiriman, roh bangkrut, kuasa kegelapan, guna-guna, mantra-mantra, santet, pelet, hancur dalam nama Yesus. Kami dilindungi Tuhan, kami aman bersama Yesus. Korabaya siki rabaya 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 rabaya. Korabaya siki rabaya. Kalau ada yang berniat jahat atas anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, hancurkan kuasa itu dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Mengalir kesembuhan Tuhan.
Di mana bagian tubuhmu yang sakit, pegang saat ini, sembuh dalam nama Yesus. Dari tanganmu mengalir kesembuhan Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Syukur pulih, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Segala intimidasi setan, kuasa-kuasa kegelapan yang membuat engkau ragu akan Tuhan, membuat engkau khawatir, takut, hancur dalam nama Yesus. Di tempat ini engkau akan tenang karena engkau percaya Tuhan menyertai sempurna. Berkati usaha pekerjaan mereka. Mereka tidak kekurangan. Yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Keperluan rumah tangga, keperluan anak-anak, keperluan usaha, Tuhan sediakan dari surga. Berkati pelayanan gereja Tiberias, setiap cabang termasuk cabang Betos, diberkati Tuhan berhasil. Semakin banyak jiwa-jiwa baru Tuhan kirimkan untuk dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan di tempat ini. Kami berdoa buat pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga. Biarlah mereka terus penuh urapan, penuh kuasa sepanjang hari ini Tuhan. Beri hikmat terus untuk memimpin kami Tuhan, gereja Tiberias semakin berkemenangan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya perjalanan kami aman bersama Tuhan. Malaikat surga menjaga kami tiba dengan selamat. Terima kasih Bapak. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, memberkati usaha karir, memberkati pernikahan kita, memberkati usaha pekerjaan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, love, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for eternity, love, and find there is none like you. Dengan demikian berakhirlah pada kita pada sesi ketiga tempat di gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Sampai jumpa di pada berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.